seketika. Yang kedua ada Pak Alwi. Pak Alwi ini baca Quran dalam satu hari, dia cuma 1 juz. Tapi hari kedua baca lagi Pak Alwinya 1 juz. Hari ketiga lagi, hari keempat, hari kelima dia istiqomah. Finalnya jumlah Quran yang dibaca oleh Pak Wahono dan Pak Alwi itu sama-sama 30 juz kan selama sebulan. Tapi mana yang lebih baik? Pak Alwi. Kenapa? Karena dia melakukannya secara konsisten. Karena dia melakukannya secara teratur. Karena dia melakukannya dengan kurun waktu yang lebih mindful. Maka ibadah itu ketika teman-teman ingin berubah, oke, mulai sekarang saya ingin belajar. Jangan langsung belajar sehari 10 jam. Luangkan waktu 10 menit saja. 10 menit saja untuk belajar. Gak kuat 10 menit, 5 menit sehari itu cukup. Apalagi saya meminta teman-teman untuk mulai mau membaca. Kita adalah umat yang sudah meninggalkan bacaan. Makanya umatnya gak maju-maju. Wong baca aja malas semua. Rasulullah SAW diutus di mana pertama kali? Di A? Gak dijawab. Saya mulai telat. Baik. Tuh kan saya ke distrik lagi. Ya Allah. Kaget saya tiba-tiba ada orang gede gini. Baik. Baca, saya lupa lagi. Kita adalah umat yang Allah bangkitkan dengan kata Iqra. Rasulullah SAW itu pertama kali diutus di mana? Di Arab. Arab itu mayoritasnya adalah kaum musyrikin, orang-orang musyrik bukan? Orang-orang musyrik tidak. Musyrik. Tapi perintah yang pertama kali Allah turunkan bukan agar mereka bertauhid, bukan agar mereka langsung ayo esakan Allah. Tidak. Bukan itu perintah pertamanya. Orang Arab pada saat itu mundur sekali budayanya, mundur sekali militernya, mundur sekali segala-galanya. Tapi perintah pertama yang Allah turunkan kepada mereka bukan agar mereka mau bekerja, bukan agar mereka bertauhid, bukan dengan perintah-perintah apapun. Perintah yang pertama kali Allah turunkan kepada mereka adalah Iqra, baca. Dengan membaca kita tahu bagaimana cara mengesahkan Allah. Dengan membaca kita tahu bagaimana cara bertauhid. Dengan membaca kita tahu harus berbuat apa, buka bisnis apa, harus ngapain ke depannya. Hari ini alhamdulillah para penulis telah menghabiskan banyak karya-karya mereka untuk menuliskan apa yang mereka pikirkan. Kalian lagi bermasalah sama orang tua kalian, sudah ada buku yang membahas bagaimana cara menghadapi orang tua yang nyebelin. Kalian sedang bermasalah dengan istri kalian, sudah ada buku-buku, sekitar 15 buku yang sudah saya baca tentang bagaimana cara menghadapi istri. Dan semua bermuara memang ribet tuh cewek ya. Semua isinya kalau ya begitulah. Contoh apa tadi? Contoh saya baru baca, belum praktek. Baik, lanjut. Kalian sedang bermasalah sama suami kalian, sama istri kalian, sudah ada buku yang membahas itu semua. Bermasalah dengan anak-anak, bagaimana cara menghadapi anak yang nyebelin, sudah ada buku yang membahas tentang itu semua. Anda sedang bermasalah dengan diri Anda sendiri, sudah ada buku yang membahas itu. Hari ini teman-teman ketika masuk ke Gramet atau buka di online shop, bookstore itu, apapun yang kalian inginkan itu semua sudah tersedia. Manfaatkan. Kalian tinggal tulis di Google, perasaan kalian hari ini apa? Hari ini saya sedang sedih, hari ini spesifiknya seperti ini. Kalian tulis di Google atau di ChatGPT boleh. Kalian tulis buku yang paling cocok bagi yang merasa seperti ini tuh apa. Habis itu akan keluar semua tuh, tok list buku yang akan disajikan kepada kalian. Langsung kalian check out, langsung dibaca. Buku sudah banyak, yang baca makin dikit. Itu problem kita. Maka
Umat Islam ketika sudah tahu bagaimana cara membaca, akhirnya bangkit seketika. Kerajaan Persia, kerajaan Romawi, kerajaan-kerajaan yang begitu besar itu berhasil ditaklukkan. Semua dimulai dari apa? Semua dimulai dari Iqra. Kita adalah umat yang bangkit dengan kata Iqra. Maka jangan pernah berharap kebangkitan itu akan datang lagi ketika Iqra sudah ditinggalkan. Jangan pernah berharap kebangkitan. Kapan ya umat Islam bangkit? Kerjaan dari pagi sampai malam scroll TikTok, gak ada yang dibaca. Yang dibaca pun itu cuman judulnya doang. Udah gitu ngetiknya udah 1 meter berdasarkan judulnya doang. Gimana ceritanya kita bisa bangkit, wahai para muslimin? Sama para guru, ada di sini jadi guru ngaji, jadi guru sekolah. Malu kalau sampai guru ngaji, guru sekolah gak punya jadwal bacaan harian. Gak punya jadwal bacaan harian, malu. Beneran, memalukan sekali. Guru gak punya jadwal bacaan harian, memalukan sekali. Harus punya jadwal bacaan harian untuk disajikan kepada para santri-santrinya, disajikan kepada para murid-muridnya. Baca buku psikologi anak agar teman-teman tahu bagaimana cara memperlakukan anak. Baca buku bagaimana cara Gen-Z ini punya berpikir, biar gurunya ini ketika ngajar gak stuck cara ngajar orang tuanya dulu. Mulai memperhatikan sekitar, mulai mengobservasi kegiatan-kegiatan yang ada di sekitarnya. Malu, beneran. Itu guru. Kita sebagai para murid-murid, sebagai santri, sebagai manusia-manusia yang sekarang ini belum jadi siapa-siapa, mumpung waktu kita masih banyak, coba manfaatkan waktu untuk membaca. Sudah mulai muncul ya ke-trigger untuk ingin membaca. Pulang dari sini, saya berharap semua teman-teman yang hadir di sini, tahun depan saya bakalan balik ke sini insyaallah. Itu kalau misal memang diundang ya. Jelas, pasti nanti beliau insyaallah membersamai lagi. Insyaallah. Tahun depan saya datang ke sini yang hidup-hidup, soalnya kan sebagian banyak yang mati tuh. Yang bisa jadi saya juga yang mati lah. Wallahu a'lam. Kalau saya sama Allah masih diizinkan untuk hidup sampai tahun depan, dan sebagian dari kalian masih hidup-hidup itu, saya tagih. Siapa yang sudah membaca, sejauh mana bacaan kalian, saya akan tagih. Dan kalau misal teman-teman ternyata tidak ada peningkatan, maka kalau misal saya diundang lagi, udahlah saya gak usah datang lagi. Jadi saya berharap teman-teman pulang dari sini, bener, saya ucapin dari hati yang paling dalam teman-teman. Saya itu pengen kalian tuh jadi orang yang rajin, jadi orang yang produktif. Makanya materi-materi kajian saya itu semuanya membahas tentang itu. Kenapa? Karena anak mudanya sekarang semuanya adalah anak muda yang kemageran, yang suka dengan sesuatu yang instan. Please, saya mohon ini. Ketika muncul perasaan ingin membaca, kemudian muncul pertanyaan gimana caranya agar saya itu semangat untuk membaca. Oke? Ini tutornya. Tutor biar teman-teman itu mulai semangat untuk membaca. Pertama-tama, Ya, update status nih. Mau story teman-teman. Tips dan trik dari Lora Kadam supaya suka baca. Ahlan Lora. ini mau di video. Buat story WA, biar story WA-nya. Bentar, saya harus kayak cool gitu. Baik. Cara agar kita itu semakin rajin membaca. Gak bisa. Oke, baik. Cara agar kita itu semakin rajin untuk membaca, mulai muncul perasaan-perasaan untuk meningkatkan literasi kita. Yang pertama, cari buku yang ketika teman-teman itu baca sinopsisnya, baca judulnya, kalian merasa bahwa buku tadi itu gue banget. Jadi ketika kalian baca judulnya, ini buku kayaknya gue banget dah. Oke, yang pertama, cari buku yang kalian merasa cocok dengannya. Yang kedua, cari waktu yang sama
di antara 24 jam kalian, cari. Misalnya, kalian berencana, kalian akan mengosongkan waktu kalian setiap habis subuh. Pokoknya cari waktu luang kalian, di mana kalian lagi aktif-aktifnya itu pikiran. Habis itu, luangkan waktu 5 menit saja. Saya gak bilang 10 menit, saya gak bilang 15 menit, saya gak bilang 1 jam, saya bilang 5 menit tok. Buka iPad, buka timer, kalian pasang 5 menit. Dalam kan 5 menit itu, kalian harus mindful, harus sudah masuk ke cerita sang penulis. 5 menit itu kalian sudah berada di alam yang berbeda. Gak boleh ada satupun yang mendistract kalian. Ya Allah, saya kaget terus ini. Oke. Jangan ketutup. Gak. Nanti viral. Wah, penceramahnya tidak. Oke. Di mana 5 menit itu, ya, 5 menit itu kalian mindful. Kalau ada distract, entah ada yang manggil, disuruh ibu, dipanggil bapak, dipanggil teman, dipanggil itu, maka di momen itu ulang lagi setelah menyelesaikan tugasnya. Pokoknya 5 menit ini adalah 5 menit yang mindful, yang tidak terganggu dengan apapun. Anggap 5 menit tadi itu sebagai sholat kalian. Orang kalau sholat gimana? Gak bisa diganggu kan? Sudah, 5 menit itu adalah 5 menit yang tidak bisa diganggu gugat. Lakukan itu selama 40 hari. Baca buku tadi itu selama 40 hari. Usahakan di waktu yang sama. Kalau ternyata di waktu yang sama sibuk, gak apa-apa, dia toto. Bahasanya toto, ya. Berarti besoknya tetap bermula di waktu yang sama tadi itu. Habis subuh, sebelum subuh, jam 6, jam 7, terserah lah. Itu kehidupan kalian. Tentukan sendiri. Habis asar, atau apapun. 5 menit saja. Lakukan selama kapan? Selama 40 hari. Baik. Saya jamin di hari ke-41 kalian ada perasaan, kok rasanya gak enak ya ketika saya sekarang itu gak baca. Ketika teman-teman melakukan itu konsisten selama 40 hari, di hari ke-41 akan muncul perasaan ingin membaca tanpa harus disuruh. Awalnya mungkin hari pertama semangat, hari kedua semangat, hari ketiga semangat, hari keempat mulai mager. Kaget terus, ya Allah. Hari kelima mager, hari keenam mager. Tapi kalian terus paksakan kan? Hari kelima, hari keenam, hari ketujuh, dan seterusnya. Nanti di hari ke-41 kalian akan merasa nikmat. Merasa nikmat dengan apa? Dengan bacaan kalian. Kalau perasaan di hari ke-41 tidak muncul, datengin rumah saya, kalian protes aja. Nanti saya Sherlock. Ya. Saya Sherlock ke teman saya, kalian. Pokoknya hari ke-41 itu akan muncul perasaan getaran di dalam dada. Bahwa membaca buku itu mulai nikmat. Lalu ketika sudah memasuki hari ke-41, tambah durasinya. Yang awalnya 5 menit, mungkin jadi 10 menit. Habis itu tambah lagi durasinya, jadi 15 menit. Habis itu tambah lagi durasinya, jadi 30 menit. Itu adalah metode yang saya lakukan dari saya SMA. Itu adalah metode yang saya lakukan saat saya SMA. Saya dapat ilmu ini dari siapa? Dari sepupu saya. Waktu itu saya lagi duduk-duduk sama sepupu saya kemudian nyindir saya karena literasi saya yang sangat jelek. Nah, sejak saat itu saya mengusahakan diri saya untuk terus membaca, dimulai dari bolos sekolah. Jadi waktu saya SMA, SD, SMP, SMA sampai kelas 11, saya adalah manusia yang gak pernah bolos, datang selalu tepat waktu. Hingga akhirnya saya bertemu dengan salah satu kawan saya, itu dia, Akil namanya, yang dia itu mengajari saya bagaimana caranya bolos. Itu amal jariah. Jadi untuk pertama kalinya kelas 12 SMA, saya itu merasakan bolos. Lalu pada masa awal bolos pertama kali saya itu deg-degannya minta ampun. Ternyata gak ada yang guru yang nyari, absennya tetap ditulis. Wah, ternyata begini rasanya bolos.
Nikmat tuh. Cuman waktu itu bolos saya itu tujuannya kedua, entah ke ruang OSIS atau ke perpus. Mayoritas saya itu di perpus. Kebetulan di perpus sekolah saya waktu itu ada buku-bukunya Buya Hamka. Saya mulai perjalanan membaca saya dengan bukunya Buya Hamka yang judulnya Tasawuf Modern. Itu bukunya Buya Hamka betul-betul membuat saya jatuh cinta dengan bacaan. Saya setiap kali membaca bukunya Buya Hamka, saya kayak merasa dibawa sama Buya Hamka ke dalam cerita beliau, rahmatullah ta'ala alaih. Akhirnya saya kemudian mulai membaca bukunya Buya Hamka yang lain, mulai baca buku bacaan yang lain, dan saya kemudian jatuh cinta dengan Minang. Minang secara umum, jangan dibilang saya punya, enggak. Cuman saya tahu isi pikiran kalian nanti, wah kadang suka sama cewek Minang. Enggak, belum. Semoga Allah jaga saya dari fitnah. Fitnah sultan itu. Baik, lanjut. Akhirnya saya jatuh cinta sama Minang. Kemudian saya tertarik dengan siapa saja sosok-sosok orang-orang Minang yang kemudian mereka itu powerful membawa kebaikan untuk bangsa. Ternyata di sana mulai muncul tuh tokoh-tokoh yang saya kemudian membaca buku-buku mereka, membaca biografi-biografi mereka, dan lama-kelamaan akhirnya bacaan saya semakin luas, alhamdulillah sampai sekarang. Yang itu sebenarnya bukan sesuatu yang spesial, bisa teman-teman lakukan. Saya sekarang kalau baca 6 jam, 7 jam itu sebagai sesuatu yang biasa saja. Semalam dari pukul 11 dari Ustadz pulang sampai tadi pukul 6 pagi, dari berapa? 7 jam mungkin. Saya benar-benar di depan, saya lagi baca, lagi belajar. Gak sadar, tiba-tiba kok udah adzan subuh. Saya sholat, habis sholat saya baca lagi. Mata saya ternyata gak kuat. Jam 6 tadi saya tidur. Bangun jam berapa? Jam 12. Itu gak usah ditiru ya. Itu gak usah ditiru. Jam waktu yang kebalik-balik kayak gitu saya tidak sarankan. Yang ingin saya sampaikan adalah durasi membaca, durasi belajar yang lama itu dimulai dari waktu yang awalnya singkat. Begitu pula dengan produktivitas, ibadah, belajar atau apapun itu, mulai dari durasi yang singkat. Jangan dimulai dengan sesuatu yang tergesa-gesa, termasuk dalam bab ibadah. Karena kalau sudah tergesa-gesa, ibadahnya tidak mindful, teman-teman hanya semangat di awal-awal saja, ujung-ujungnya akan ditinggalkan. Barakallahu fikum. Masya Allah, tabarakallah, teman-teman. Yang pertama niat, yang kedua kita saling mendoakan dalam kebaikan, terutama saudara di Palestina. Yang ketiga, baca. Bangun kebiasaan untuk senantiasa baca, dimulai dari hal-hal yang singkat, ringkas, simple. Bahkan kemarin saya ngobrol sama beliau, baca. Kalau nggak bisa baca novel yang besar, baca yang tipis gitu. Sekalipun kita nggak dapat bacaan, beliau bilang baca resep makanan. Ya, Bukan gitu loh, ya, sekalipun nggak maksudnya nggak bisa baca buku-buku yang gede, mulai dengan membaca hal yang sesimpel apapun yang kita temukan, koran atau caption yang panjang. Kalian melihat kreator nulis caption yang panjang, jangan dibaca atasnya doang, jangan fast reading, baca secara mendetail dari awal dia menulis sampai akhir dia menulis. Jadi dibaca, dan baca itu mindful. Di tengah-tengah kalian baca, ya Allah saya pengen cepet-cepet, enggak, santai. Paksa diri kalian untuk terus membaca. Allah karim, insya Allah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, kalau kita bicara tentang soal baca, ini emang tradisi yang dari awal Allah juga berfirman, Iqra, baca, dan memang membaca itu sepowerful itu. Tapi ada nggak sih cara Lora sendiri membagi waktu secara prinsip untuk produktivitas kita itu nambah sebagai anak muda? Karena kan kadang-kadang anak muda sukanya tadi seperti yang Lora sampaikan, rebahan, sukanya scroll, disuruh kerja nggak mau, disuruh lanjutin bisnis orang tuanya tetap nggak mau. Tapi kalau update status, semua akan sukses pada waktunya. Gimana sih, Ra? Supaya kita tetap produktif, jadi anak muda, jadi Gen Z, tapi Gen Z yang menyebarluaskan kebaikan, baik di sosmed,
Karena di sini alhamdulillah ternyata datang juga banyak teman-teman influencer juga datang atas taufik dan izin Allah. Gimana caranya? Baik, pertama, cara membagi waktu ya pertanyaannya. Ahlan ya. Oke. Waktu produktivitas. Pertama-tama, pertanyaan cara membagi waktu tidak akan muncul kalau teman-teman nggak ada yang dikerjain. Pertama-tama, cari dulu kesibukannya. Karena kalau misal nggak ada kesibukan, apa yang mau dibagi? Cari kesibukan, apapun itu. Datang ke Masjid Muhammad Al-Fatih, datang ke Ustaz Irfan, waktu saya luang, tolong bikin saya sibuk. Nanti Ustaz Irfan bilang, keliling masjid 3 kali. Contoh, apapun itu, pertama sibukkan diri. Setelah sudah melakukan kesibukan, ya, sekarang muncul pertanyaan, bagaimana cara membagi waktu? Ini cara membagi waktu ala saya. Dulu saya membagi waktu saya dengan tulisan, saya tulis. Sekarang saya sudah tidak butuh lagi dengan tulisan. Bacaan saya pun sudah saya tidak butuh lagi dengan harus begini enggak. Semua saya kerjakan mindful, semua saya kerjakan begitu saja. Oke, dulu cara saya membagi waktu saya adalah dengan membaginya menjadi beberapa skala prioritas. Pertama, skala prioritas 1. Skala prioritas 1. Saya masa-masa kampus kemarin, Allah bagi saya rezeki lulus cepat 3 tahunan, alhamdulillah. Di momen yang sama, saya masih keliling Indonesia untuk ngisi materi. Di momen yang sama pula, saya juga banyak belajar. Di momen yang sama, saya masih sempat jalan-jalan. Jadi, kampus. Di momen yang sama pula, skripsi saya lebih cepat dibandingkan sebagian besar di antara teman-teman saya yang lain. Saya gak bilang itu sebagai sesuatu yang spesial. Saya cuma bilang bahwa saya alhamdulillah Allah berikan taufik untuk bisa memanage waktu saya dengan baik. Untuk bisa membagi waktu saya dengan baik. Gimana caranya? Dulu, masa-masa awal saya ngampus, saya tulis di kertas saya skala prioritas 1 saya. Skala prioritas 1. Isi skala prioritas 1 adalah yang pertama kuliah, yang kedua jadwal belajar. Jadi ditulis skala prioritas 1 kuliah, meliputi gini. Skala prioritas 1.2 apa saja? Strip kuliah, strip 2 belajar, strip 3 apa lagi? Sudah. Panggilan dadakan orang tua itu saya masukin di situ. Skala prioritas 1, panggilan dadakan orang tua, kampus, kemudian jadwal belajar saya. Kemudian skala prioritas 2 yang memang prioritas tapi masih di bawah skala prioritas 1. Apa? Ngisi seminar, ngerjain endorse, ngonten, jualan. Itu skala prioritas 2 saya. Skala prioritas 3, nongki, ya, ngafe, kemudian jalan-jalan sama teman-teman, dan seterusnya. Jadi, ketika skala prioritas 1 ini sudah menutup waktu 24 jam saya, maka saya gak mau untuk loncat ke skala prioritas 2. Tapi ketika skala prioritas 1 ini itu sudah berhasil saya laksanakan, ternyata masih ada waktu luang, maka saya akan loncat ke skala prioritas 2. Skala prioritas 1 tadi, kuliahnya selesai, jadwal belajarnya selesai, atau lagi libur. Kemudian perintah Abu Yaumi itu sudah terlaksana, atau memang gak ada perintah khusus, maka saya akan lanjut ke skala prioritas 2. Apa? Isi seminar, ngonten, ngerjain endorsement, dan sebagainya. Kalau ternyata skala prioritas 1, skala prioritas 2 ini sudah memenuhi jadwal saya gak akan mau loncat ke skala prioritas 3. Saya akan stuck sampai di situ saja. Tapi kalau masih ada waktu luang, baru saya manfaatkan untuk ngafe. Baru saya akan manfaatkan untuk jalan-jalan sama teman-teman. Baru saya akan manfaatkan untuk apa? Jadi semua sudah tertata rapi waktunya. Harus ngapain dan berapa jamnya, itu sudah harus di-manage sedemikian rupa. Ribet. Di awal-awal ribet sekali. Makanya tidak semua orang itu bisa bertahan untuk konsisten. Kalian sekarang teorinya sudah tahu nih.
Pulang dari sini yang berat itu bukan nulis teorinya, bukan jadwalnya, bukan. Tapi untuk terus mau konsisten, sudah. Itu berarti challenge kalian. Jadi antara kalian dan setan nanti bakalan tempur. Mari kita lihat sejauh mana kekuatan kalian untuk melawan setan ketergesa-gesaan. Para Syekh Sidi Kunanti Fauzi itu pernah bilang, syaitanul ajal, iblisul ajal, iblis yang bernama ketergesa-gesaan. Itu tinggal teman-teman lihat nanti. Dan memang segala sesuatu itu harus konsisten, teman-teman. Memang berat untuk menjadi manusia yang punya prinsip, mau terus konsisten itu berat. Termasuk mengubah habit. Saya pernah ada di momen, saya di Madura itu jadi lora. Lora itu istilahnya anak kiai. Anak kiai itu biasanya setiap tindakannya itu banyak dimaklumi. Berbuat salah dikit dimaklumi. Makanya saya itu lumayan keras sama beberapa gus yang saya lihat di TikTok atau sebagainya. Karena saya merasa berkaca ke diri saya sendiri. Mereka itu kalau gak ada yang negur akan larut di dalam egoisme mereka, di dalam kuahnya mereka. Baik. Jadi banyak sekali habit-habit saya yang kurang baik, yang saya rasakan setelah ada orang yang negur saya. Selama saya di Madura, gak ada satupun manusia yang negur. Semua menganggap, oh lora, dimaklumi. Tapi ketika saya mulai keluar, mulai berjumpa dengan banyak orang, banyak sekali orang-orang yang bilang, kadang itu egois. Kadang itu egois. Saya mikir, bagian mananya yang egois? Mereka bilang, enggak, kamu itu orangnya egois. Kamu itu mau menang sendiri. Kamu itu menganggap, kaget lagi. Kamu itu menganggap bahwa, kamu itu menganggap bahwa kebenaran itu harus berputar di sekitar kamu. Itu saya dulu. Akhirnya, saya mikir, gimana caranya saya mengatasi egois ini. Saya berangkat ke Gramedia. Saya cari kira-kira buku apa yang sekiranya cocok untuk orang yang egois seperti saya. Saya menemukan satu buku yang judulnya adalah Ego is My Enemy. Ego is My Enemy. Saya sudah baca full. Bukunya gak begitu bagus. Buat saya, itu gak begitu bagus. Tapi setelah saya baca itu, minimal setelah saya baca buku yang ratusan halaman itu, ilmu yang saya dapat itu cuma satu. Saya merasa bahwa egois itu gak baik. Saya mulai nyadar dari sisi mana egoisnya saya itu, bagian apa. Akhirnya setelah itu saya men-challenge diri saya. Dalam satu hari saya ngalah sama orang 20 kali. Beneran, saya lakukan itu selama 40 hari. Ngalah sama orang 20 kali selama sehari. Murni biar saya tidak larut dalam egoisme saya. Saya berangkat keluar dengan sengaja saya buat masalah sama orang biar saya bisa kalah sama dia. Misal ke tukang parkir, saya keluarin duit 1.000. Nanti dia bilang, "Gue, Pak, 2.000 Pak," maksudnya. 2.000 Pak, oh iya, ngalah satu kali baru. Ngobrol sama temen, kemudian saya mengeluarkan satu argumen, terus dia bilang ke saya, kayaknya enggak, oh iya bener. Kemudian saya berencana pengen ke satu lokasi, ternyata teman saya bilang, kayaknya lokasi itu gak bagus deh, oh iya bener. Saya maksa diri saya untuk ngalah selama sehari itu 20 kali. Dan itu berat sekali. Tapi saya tetap lakukan, alhamdulillah secara konsisten. Dan saya merasa hari ini saya lebih mudah sekali untuk ngalah sama orang. Lebih mudah untuk bisa menekan ego saya. Semua itu dimulai dari apa? Dimulai dari latihan konsisten, teman-teman. Problem kita hari ini sebagai umat muslim, itu kita selalu semangat di awal-awal saja. Di awal-awal kita semangat, saya harus ibadah, saya harus hadir kajian. Tapi konsistennya yang susah. Maka belajarlah untuk bisa menjadi pribadi yang konsisten. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, "Inna ahabbal a'mali ilallah adwamuha wa in aqal." Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman, tentang konsisten tuh ada satu kalimat ulama, powerful banget. Bisa buat WA story, buat stok hari, stok WA story hari Jumat. Kalimat ulamanya, sekarang hari apa? Sekarang Kamis.
Tadi stoknya udah sampai hari apa sama Laura? Sampai Jumat. Berarti ini stok WA story hari Sabtu. Kalimat ulama, man sabata nabat. Kata ulama, man sabata nabat. Siapa-siapa yang dia konsisten, dia pasti akan tumbuh. Batu cadas nan keras aja jadi dekok cuma karena air setetes yang konsisten menetes. Apalagi yang lebih besar daripada itu, yang ada di hadapan kami semua teman-teman orang hebat dengan izin dan taufik dari Allah, yang kalau konsisten semakin besar kehebatannya. Tapi ada satu yang membuat pemuda calon orang hebat gagal mendapatkan kehebatan di masa datang. Namanya M. Apa itu Mas Rizky M-nya? Malas. Apa M-nya? Malas. Kayak tadi Laura sampaikan, kita banyak impian, banyak angan-angan, banyak keinginan, tapi begitu kita ditawarkan untuk melakukan atau mulai aja dari yang ringan-ringan, kita bilang ntar aja deh, besok deh, ntar dulu deh. Itu yang membuat kita gagal. Maka teman-teman, anak-anak muda, man sabata nabat. Itu teman-teman, share, bagikan. Kalau lama dipotong menjadi 2 video nggak apa-apa. Jangan lupa kasih filter biar ada putih sedikit. By the way, atas pertolongan Allah, ini sesi 1 bersama Laura. Sebentar lagi kita prepare untuk sholat maghrib. Sholat maghrib kita bagi jadi 2 sesi. Sesi pertama, sesi kedua, karena melihat jamaahnya yang sepertinya alhamdulillah dengan taufik dan izin Allah sangat banyak antusiasnya. Alhamdulillah Laura, ini alhamdulillah beliau bersemangat nih. Mudah-mudahan terus semangat konsisten sampai kita semua nanti kumpul kayak gini terulang lagi di surganya Allah Azza wa Jalla. Yang sesi kedua tentunya nanti kita bicara tentang teman-teman dan keluhannya teman-teman sendiri yang nanti bisa diskusi ringan sama Laura. Mobil khusus nanti nyambung ke, kadang-kadang kan kalau kita produktif kita merasa jenuh ya. Jenuh itu ada perasaan jenuh, bosen dan segala macam. Gimana cara mengatasinya? Gimana cara supaya nggak gampang bosenan? Gimana caranya supaya nggak gampang jenuh? Nanti setelah pariwara berikut kita akan sholat dulu. Setelah itu teman-teman bisa sholat bagi 2 ya. Nanti ada yang nunggu di bawah, atau kalau mungkin di bawah bisa nanti nyambung aja softnya, karena ini soundnya tersambung lantai 3, 2 dan 1. Jadi nanti kalau di atas full, teman-teman bisa sholat di bawah. Kalau masih full juga, nanti terbagi 2 sesi sholat maghribnya. Azan maghrib jam 17.45. 5 menit lagi mari kita bersiap-siap. Subhanakallahumma bihamdik